Inilah Desa Banjarrejo. Terdiri dari deretan pemukiman sederhana dan keberadaannya yang dekat dengan pantai menjadikan laut sebagai elemen terpenting bagi kehidupan warga. Terletak di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari, Desa Banjarrejo berada di antara Desa Kemiri dan Desa Kemadang. Dalam menjalani hidup, sebagian warga Desa Banjarrejo berprofesi sebagai nelayan. Namun, bukan sekedar nelayan, melainkan nelayan sambilan. Nelayan sambilan adalah kebudayaan, keyakinan, dan tujuan untuk menjalani hidup bagi warga Desa Banjarrejo. Tetapi, pada kenyataannya, seorang nelayan sambilan sanggup melakukan beberapa profesi, di antaranya sebagai nelayan dan sebagai petani. Kedua hal ini mereka jalani demi menjaga raga mereka untuk bertahan hidup. Pak Sumardi adalah salah satu warga Desa Banjarrejo yang berprofesi sebagai nelayan sambilan. Tabah dan sabar merupakan kunci pertahanan Pak Sumardi sebagai seorang nelayan sambilan. Tempat tinggal Pak Sumardi dan warga Desa Banjarrejo yang letaknya tidak jauh dari Pantai Drini mengibaratkan halaman depan warga adalah pantai. Terlihat deretan pulau karang nan menghijau menghiasi Pantai Drini. Selain itu, deretan perahu biru berjajar rapi di bibir pantai, menambah perpaduan cantik antara ciptaan alam dengan indahnya perjuangan hidup para nelayan. Harapan sebagai warisan bagi anak cucu bukan sekedar ucapan, tapi tindakan dan harapan yang harus selalu diingatkan sebagai titipan para generasi penjaga alam keutuhan warisan. Senja, waktu bagi para nelayan untuk melakukan pengecekan peralatan melaut esok hari. Persiapan melaut menjadi proses awal dalam menjalani profesi mereka sebagai seorang nelayan. Aktivitas melaut Pak Sumardi bersama 2 ABK dimulai sejak pagi. Membawa peralatan sederhana menuju tengah laut, Pak Sumardi bersiap untuk mengarungi ombak di Laut Selatan Jawa. Mesin dinyalakan dan perjalanan mereka dimulai. Ombak pun menyambut di antara sisi-sisi kapal. Mentari yang mulai menampakkan sinarnya. Mesin kapal dimatikan, jaring pun dilempar oleh para ABK. Sambil menunggu, para nelayan ini merapikan beberapa peralatan di atas kapal. Jaring dirasa sudah terisi, Pak Sumardi bersama 2 ABK-nya menarik jaring ke atas kapal. Pak Sumardi dan 2 ABK-nya menyortir hasil tangkapan. Beragam ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam box styrofoam. Mesin kapal dinyalakan dan mereka kembali ke daratan untuk menjual hasil tangkapan ke para pengepul di Pantai Drini.
Nelayan Desa Banjarrejo menggunakan perhitungan Pranoto Mongso dan web Stromsurf sebagai panduan mereka saat melaut. Pranoto Mongso adalah bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa. Bulan ini termasuk dalam Mongso 12, yaitu tanggal 12 April hingga 23 Juni. Angin kencang, cuaca buruk disertai dengan hasil ikan yang kurang baik, termasuk dalam mongso yang perlu diwaspadai oleh para nelayan. Namun, mongso 1 dan 2 adalah mongso yang baik bagi bidang pertanian dan perikanan. Website Stromsurf digunakan para nelayan untuk mengetahui tinggi gelombang laut di selatan Jawa. Ketinggian ombak sekitar 6-8 kaki, pertanda baik bagi aktivitas melaut para nelayan di Desa Banjarrejo. Saling memberi informasi antar nelayan, menciptakan sebuah ruang kekeluargaan tersendiri bagi profesi mereka. Itulah keseharian nelayan sambilan Desa Banjarrejo. Para nelayan hanya dapat memprediksi, bukan mengendalikan. Terlihat beberapa orang berkumpul di tempat pelelangan ikan. Beragam harapan para nelayan yang pulang melaut pun bercampur. Terlihat kegiatan jual beli antar pengepul dan para nelayan bagaikan tontonan unik untuk menentukan penghasilan bagi mereka di hari itu. Kekuasaan dan kesadaran menjadi atmosfer tersendiri dari kegiatan jual beli ini. Timbangan yang bergerak, angka yang bertambah menjadi sorotan pertimbangan upah para nelayan. Nelayan sambilan itu kan sambilan, jadi kalau ada hasil otomatis dia akan pergi ke laut. Kalau lautnya baru sepi, otomatis dia akan beralih profesi, karena untuk mencukupi kehidupan sehari-hari kan tentunya keluarga juga butuh makan, butuh segala sesuatu untuk kebutuhan ini itu. Nah, nelayan tidak cukup hanya dengan melaut. Kalau memang posisi laut baru mengalami paceklik, otomatis profesi lain itulah yang akan dikerjakan. Bidang pertanian merupakan profesi lain yang digeluti sebagian warga Desa Banjarrejo sebagai nelayan sambilan. Berjuang untuk menghijaukan daerah, berjuang untuk menolong kehidupan mereka. Upaya menghijaukan daratan yang tandus mereka lakukan dengan menanam beragam tumbuhan. Lahan pertanian yang selalu berkurang sekitar 170 hingga 200 hektar per tahun di Yogyakarta telah beralih fungsi menjadi pemukiman dan lahan industri. Legalitas lahan semakin longgar, menghadirkan permasalahan baru. Petani bingung, harus dihindari atau dihadapi permasalahan ini. Kesejahteraan semakin tergerus. Perhatian pemerintah pun menjadi solusi akhir warga Desa Banjarrejo. Masalah petani menika nggih dipun programaken dening pemerintah menika supados istilahipun menika beralih dados nelayan. Masalahipun menika dari segi ekonomi menika menawi namung petani tok niku nggih kirang cekap. Among tani, dagang layar diharapkan sebagai solusi, bukan pemecah ataupun pendorong pengalihan profesi. Among tani dagang layar itu ke depan itu bisa mewujudkan pantai selatan DIY itu menjadi halaman depan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan berarti semua masyarakat di DIY yang sekarang bertani, berkebun, kemudian berternak itu digiring untuk berbondong-bondong
berusaha di wilayah pesisir. Jadi intinya memang di sini harus menyeimbangkan pembangunan yang berparadigma di darat dengan paradigma di laut. Kita punya potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Kemudian ikan itu bersifat renewable resources, artinya dia itu bisa pulih kembali asal dikelola, dimanfaatkan dengan ramah lingkungan. Nah, ini akan bisa digunakan sebagai modal untuk pembangunan, untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa persiapan, tanpa kesanggupan, dan minim keterampilan menjadi faktor penghalang kemajuan para nelayan. Sejak lama, Dinas Perikanan telah melakukan penyuluhan untuk memotivasi warga agar lebih kreatif. Untuk pemerintah daerah sebenarnya sosialisasi sudah, namun demikian juga tidak diimbangi oleh fasilitas. Kami tentunya butuh fasilitas, kita butuh produk ataupun kita butuh sarana jual yang lebih baik. Kemudian terkait dengan dukungan pemerintah, kami memang cukup membutuhkan dukungan dari pemerintah. Merumuskan masalah dengan menyatukan beragam hal dianggap sebagai proses penyetaraan kemampuan warga agar nantinya warga tidak hanya menjadi pemain tapi juga sebagai pelaku untuk memotivasi diri. Sekumpulan anak nelayan bersama melewati penghujung hari dengan aktivitas mengaji. Sebagai generasi penerus, anak-anak ini diharapkan dapat menjaga laut dan melestarikan hijaunya daratan. Aktivitas warga desa Banjarrejo yang unik kelak dapat melegenda. Menciptakan koridor dalam sebuah budaya masyarakat lokal. Memperlihatkan arti perjuangan dalam kehidupan. Menyamakan prinsip dan keinginan untuk menjaga warisan alam. Nelayan sambilan merupakan kredibilitas sebuah profesi dengan peranan ganda. Layaknya sebuah pembelaan, tentunya sikap untuk selalu berupaya memberi keyakinan bahwa ini bukan sekedar antara ada, justru menyadarkan untuk tetap mempertahankan alam agar pusaka biru nan hijau ini akan menjadi dongeng tidur anak-anak nelayan yang akan tumbuh dan mengubah segalanya menjadi lebih baik mulai saat ini.